Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita ketemu lagi anak-anakku yang berbahagia. Kita mulai lagi pembelajaran berbasis video kali ini. Di pertemuan yang lalu, di pertemuan yang kedua, kita belajar membuka Microsoft Word dan cara menggunakan menu clipboard, kemudian menu font. Baik, untuk di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara menggunakan ribbon home dan cara penggunaan grup paragraf ya. Di dalam grup paragraf ini itu terdapat yaitu sejumlah 14 komponen. Di sini dapat kita lihat ini adalah menu paragrafnya ya. Kita boleh lihat di sini. Ini untuk menu paragrafnya di sini ya. Nah, ini bagian menu paragraf. Nah, kemudian untuk bagian-bagian komponennya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi silakan disiapkan buku catatannya, kemudian dirangkum. Kemudian jangan lupa untuk mengetikkan absen di kolom komentar ya, di bagian bawah daripada tutorial pembelajaran hari ini dengan cara menyebutkan nama, kemudian kelas, kemudian nomor absen beserta nomor WA-nya ya. Jangan lupa nomor WA-nya karena nanti siapa tahu Bapak akan menghubungi kalian. Oke, bagi yang sedang aktif terus disimak tutorialnya, kemudian jangan skip supaya nanti rangkuman atau catatannya tidak terlewatkan ya. Baik, langsung saja kita mulai di pembelajaran hari ini. Kita akan mulai pembelajaran yaitu di menu yang pertama, yaitu grup paragraf di bagian komponen bullet ya. Ini adalah menu bullet. Ini bullet ini adalah fungsinya itu adalah untuk memformat list bullet ya. Bullet itu fungsinya adalah untuk memformat list bullet ya. Nah, di sini kalau kita buka di titik tiganya ini bullet di sini, maka di sini ada banyak sekali beberapa tampilan gambar yang dipergunakan untuk membuat list atau tanda gambar di depan teks ya, atau di depan kalimat. Di sini kita contohkan bahwa kursor kita posisi di sebelah kiri. Maka untuk menampilkan hasil bullet ini itu adalah mengikuti kursornya di mana posisinya. Oke, sekarang kita ke bullet. Di sini kita contohkan misalnya kita pilih yang ini ya, kita klik. Kemudian kita ketikkan di sini saya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita mau mulai untuk baris kedua, kita bisa langsung enter saja, maka yang kedua dia akan membuat kalimat dengan bullet di depannya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita mau menghapus yang di bagian baris yang ketiga untuk mengganti jenis bullet yang lain, kita gunakan backspace ya. Oke, ini backspace. Untuk menghapusnya kita bisa gunakan backspace atau panah ke kiri di keyboard kalian ya. Ini kita klik yang ini, kemudian nanti di sini akan terhapus gitu ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengganti dulu untuk bulletnya. Di sini kita ganti dulu misalnya menjadi checklist ya, seperti ini. Nah, di sini. Kemudian kita enter lagi. Di sini kita klik backspace lagi di sini. Kemudian kita bisa ganti jenis bulletnya. Oke, nah seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kalau kita ingin mengakhiri daripada bullet ini, maka kita tekan backspace lagi. Lalu kita tekan satu enter lagi, maka dia akan terputus bulletnya. Kemudian di sini kita mau luruskan ke kiri, jadi di sini kita blok dulu seperti ini.
Lalu kita gunakan hidden increase ini ya. Nah, di sini untuk menariknya kita menggunakan decrease hidden maksudnya. Oke. Nah, sekarang kita akan menambah jenis daripada bullet. Di sini untuk jenis bullet itu hanya terbatas, yaitu hanya beberapa saja tampilannya. Namun di sini supaya kita mau memilih jenis gambar yang lain sesuai dengan kebutuhan kita, maka di sini kita pilih define new bullet. Kita klik define new bullet. Lalu kita masuk ke simbol. Nah, di sini banyak sekali simbol. Di sini banyak sekali model-model gambar. Kemudian kalau kita mau milih jenis fontnya, ini weddings. Kemudian kita mau pilih jenis model yang lain boleh saja. Namun di sini kita contohkan untuk gambar di sini kita akan ambil yaitu gambar gunting di sini ya. Ini kita gambar gunting. Kemudian kita klik OK. Lalu di sini kita klik OK. Maka di sini akan berubah menjadi gunting gitu ya. Nah, kemudian hasil pengambilan tadi dia sudah tersimpan di bullet library ini ya, yang sudah pernah kita ambil gitu ya. Oke, itu untuk menu daripada bullet. Selanjutnya kita ke menu yang kedua. Kita buat dokumen baru atau kita dokumen baru saja ya. Oke, di sini untuk yang selanjutnya kita akan membuat numbering atau penomoran otomatis. Numbering ini untuk memformat list nomor otomatis ya. Silahkan dicatat. Fungsi daripada numbering adalah untuk memformat list penomoran otomatis ya. Oke, langsung saja di sini. Kita yang pertama itu kita pilih dulu di titik 3 ini penjenisan nomornya dulu. Misalnya kita mau buat 1 dengan penomoran mulai dari 1 ya, maka di sini otomatis akan mengetikkan nomor 1. Oke, di sini kita ketikkan angka atau objek, lalu kita enter, maka dia akan membuat nomor urut ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mau mengakhiri, kita gunakan lagi backspace sama seperti yang tadi. Di sini ada backspace ya. Oke. Nah, di sini kita gunakan backspace. Kemudian di sini bisa kita ubah untuk jenis penomorannya ya. Nah, di sini kita ke penomorannya, misalnya 1 dalam kurung. Nah, di sini ya. Nah, seperti itu dan seterusnya. Kemudian kita contohkan lagi di sini ada Romawi ya. Di sini seperti ini. Oke. Nah, itu untuk cara membuat nomor otomatis. Selanjutnya kita akan ke poin yang ketiga, komponen yang ketiga, yaitu multi level list ya. Di sini ada multi level list. Oke, kita klik di sini multi level list. Multi level list ini adalah penomoran berjenjang ya. Di sini ada pengertiannya untuk memformat list multi level ya. Jadi ada level atas, level bawah, dan level paling bawah ya. Oke, contohnya di sini kita akan pilih yang di bagian yang pertama ini ada current list ya. Kita hapus dulu. Kita buat halaman baru dulu. Di sini ada level list. Nah, 1. Misalnya di sini kita ketikkan 1. Lalu kita enter. 2, 3. Nah, kemudian kita akan membuat di bawah urutan 3 ini ya. 3 ini memiliki anaan. Yang nomor 3 ini memiliki anaan di mana dia habis 3 itu adalah kita mau mengubah modelnya menjadi abjad gitu ya. Jadi di sini kita pilih
A kecil, kemudian kita kasih spasi. Nah, seperti ini. Nah, begini dan seterusnya. Kemudian kita akan mencontohkan yang di bagian yang multi level list yang bagian ini ya, untuk berjenjang seperti ini ya, di bagian list library ya di sini. Nah, di sini kita bisa contohkan misalnya di sini pertama itu adalah satu ya. Kemudian kita buat dia ketikan naskah ya. Nah, seperti ini kita enterkan. Kemudian di dalam satu ini itu kita memiliki ada poin bawahannya, yaitu level bawahnya itu kita bisa buat dia 1.1 titik spasi ya, seperti ini. Maka dia akan membuat jenjang seperti ini. Nah, lalu kita akan coba lagi. Di sini kita akan membuat urutan yang kedua. Jadi di sini kita hapus dulu pakai backspace. Kita hapus lagi sekali, kita hapus lagi pakai backspace lagi. Lalu kita ketikkan 2 di sini, kemudian kita enter, maka otomatis di sini akan mengurutkan ya di bagian B ini. Kemudian untuk membuat 2.1-nya kita ketik 2.1 titik spasi. Lalu kita enterkan. Nah, begitu untuk beberapa contoh untuk pembuatan multi level list. Oke, selanjutnya kita ke bagian yang di sini. Yang ketiga adalah decrease hidden ya, ada decrease hidden. Decrease hidden ini adalah gunanya untuk mengurangi identitasi paragraf ya, identitasi paragraf. Di sini identitasi itu kalau kita mau menggeser ke kiri, contohnya seperti ini. Ini kan harus lurus di sebelah kiri, jadi kita klik aja di sini untuk menggeser ke kiri ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang di sebelah kanan ini, komponen sebelah kanan adalah increase hidden. Ini gunanya untuk menarik, untuk membuat paragraf ke kanan ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada komponen yang di sini ada 1 2 3 4 5 6 ya. Komponen yang keenam itu adalah source. Source ini adalah gunanya untuk mengurutkan abjad atau mengurutkan angka ya. Boleh kita contohkan di sini, misalnya kita ketikkan di sini untuk mengurutkan angka atau huruf ya. Di sini kita ketikkan misalnya Anton, misalnya Sisil, Emil, kemudian Hadi, kemudian Basuni. Nah, di sini itu untuk urutannya itu mestinya kalau nama itu harus diurutkan dari abjad A, B dan seterusnya sesuai dengan urutan abjad pertama yang ini ya. Jadi caranya kita menggunakan source ini adalah kita bisa ada dua jenis, yaitu source ini mulai dari abjad A ya, kemudian bisa kita buat mulai dari abjad Z dulu, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, sekarang kita akan urutkan sesuai dengan ascendingnya ya. Ascending itu yang pertama adalah untuk mengurutkan abjad A sampai ke bawah. Kita klik saja. Kemudian di sini yang akan kita pilih itu adalah ascending ya, berarti ascending itu adalah awalannya A. Lalu kita klik OK saja. Maka di sini A-nya itu bagian atas, A, B, C, D tidak ada, sama E-nya juga dilewatan. Kemudian yang ke selanjutnya itu kita pilih misalnya mau diubah menjadi descending. Descending ini
adalah Z-nya dulu, yang paling bawah dulu kita ke atas, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini ya. Dia akan untuk mengurutkan angka dan huruf. Nah, itu contoh untuk ascending. Selanjutnya di sini ada show hidden, untuk menyembunyikan atau memunculkan tanda paragraf ya. Di sini kalau kita masukkan, kita blok dulu seperti ini, kita klik show hidden. Ini untuk menyembunyikan atau memunculkan tanda baca ya. Di sini bisa kita hapus. Ini untuk show hidden paragraph mark. Selanjutnya itu komponen yang berikutnya itu adalah ada aliq left. Aliq left ini gunanya untuk memformat rata kiri ya. Jadi di sini kita bisa buat sebuah tag ya, contoh daripada tag di sini. Oke, kita buat contoh seperti ini. Nah, di sini adalah posisinya itu adalah di sini nyala merah adalah rata kiri ya. Nah, sekarang kita akan buat dia center ya. Center ini gunanya untuk memformat rata tengah ya, untuk center. Jadi di sini posisinya rata kiri. Yang dimaksud dengan rata kiri adalah di sini ada baris yang tidak penuh, maka dia akan lari ke kiri di bagian sini ya. Maka di sini akan rata kiri. Lalu kalau kita mau rata tengah, jadi kita blok dulu. Kemudian di sini kita klik center, maka dia akan posisi yang di sini adalah rata kanan dan kiri. Kemudian yang kalimat yang kurang ini dia akan ada di posisi kanan. Kemudian di komponen selanjutnya ada aliq text right untuk membuat rata kanan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada justify, yaitu untuk membuat rata kanan dan kiri. Nah, di sini rata kanan dan kiri. Kenapa di sini nampak masih seperti dengan left ya? Left karena di sini ada beberapa paragraf yang tidak penuh. Nah, jadi begini. Nah, ini bisa rata kanan dan kiri. Nah, di sini adalah yang disebut dengan rata kanan kiri. Kemudian di sini sisanya itu nanti menunggu jika di sini ada tag tambahan lagi gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke komponen berikutnya adalah line spacing. Line spacing ini untuk membuat jarak spasi antara baris pertama dan baris kedua dan seterusnya ya. Ada line spacing untuk menambah identitas paragraf ya, untuk menambah jarak baris antara baris pertama, kedua dan seterusnya. Nah, sekarang ini adalah paragrafnya, line spacingnya itu adalah berukuran yaitu 1,5 ya. Jadi di sini caranya kita blok dulu kalau mau mengubah spasi. Misalnya kita buat 1, ini ukuran 1 mepet, kemudian 1,15, 1,5, kemudian ukuran 2, kemudian ukuran 2,5, kemudian ukuran 3,0 ya. Di sini maksimal 3,0. Oke, kita kembalikan ke 1,5. Nah, ini untuk kembali ke awal ya. Ini untuk mengubah baris. Selanjutnya kita ke komponen yang berikutnya ada sanding. Ya, sanding ini gunanya untuk mengatur warna latar belakang baris, untuk memberi warna latar belakang kalimat ya, baris atau paragraf. Di sini kita buat 2 paragraf, kita contohkan. Kita blok dulu, lalu kita klik di titik 3-nya ini, kita pilih warnanya dulu. Nah, seperti ini, memberi warna latar belakang kalimat atau tag ya. Nah, seperti ini. Oke, paham semuanya. Selanjutnya yang terakhir itu ada border ya. Border untuk mengatur garis tepi baris ya, untuk mengatur baris tepi baris ya. Nah, caranya di sini yaitu ini digunakan untuk dalam pembuatan paragraf ya. Di sini kita bisa, maksudnya pembuatan table ya. Di sini kita contohkan, kita ke
halaman dokumen baru. Nah, di sini kita contohkan, misalnya kita mau membuat paragraf. Yang pertama itu kita buat dulu baris pertama. Kemudian di sini kita mau tambahkan di bagian sebelah kiri untuk menambahkan gitu ya. Kemudian kalau kita mau memberi bagian dalamnya ini ya, kita bisa menggunakan insert, kita bisa menggunakan no ini untuk membuang ya. Kemudian biasanya itu di sini pengaturan ini digunakan itu setelah pembuatan paragraf. Bisa kita contohkan di sini untuk membuat pembuatan tabel ya di sini. Nah, di sini misalnya kita mau menghapus bagian yang bawah ya. Kita kembali ke home. Kemudian di sini misalnya kita mau menghapus ini no border, maka dia di bagian ini akan hilang garisnya. Kemudian kalau kita misalnya mau menghapus keseluruhan, nah ini kita no border. Lalu kalau kita mau memberi semua, kita bisa klik all ya. Kalau kita mau memberi kelilingnya saja, berarti kita pilih di sini with insert border, with side border ya. Ini contoh untuk pembuatan border. Jadi border itu adalah gunanya untuk mengatur garis tepi pada baris ya, atau pengaturan tabel. Baik anak-anakku sekalian, mungkin cukup dulu untuk materi kali ini di pembahasan grup paragraf. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan yang keempat, akan membalas yaitu style dan editing ya di sini. Baik, jangan lupa untuk mengeklik tombol like di tutorial pengajaran hari ini, kemudian juga subscribe-nya, kemudian juga notifikasinya supaya nanti Bapak mengupload video terbaru mengenai pembelajaran Microsoft Word, kalian bisa mendapatkan notifikasi langsung dari channel Bapak. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk membuat catatan, kemudian catatan nanti akan Bapak nilai, kemudian akan diberi peringkat. Selanjutnya jangan lupa juga untuk absen di kolom komentar. Baik, sekian, terima kasih. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.